Dia dikenal sebagai pemilik tol yang rendah hati, seorang Tionghoa Muslim yang dermawan. Tapi tahukah Anda, hidayah datang padanya bukan dari ceramah megah, melainkan dari sebuah suara azan. Terlahir dengan nama Alun Joseph di lingkungan keluarga Tionghoa terpelajar, masa muda Yusuf diwarnai pergaulan yang sangat plural. Menariknya, rumah keluarganya di Pasar Baru, Jakarta, berhadapan langsung dengan sebuah masjid. Setiap waktu salat tiba, suara azan dari speaker masjid menjadi soundtrack wajib. Namun, suatu hari, suara itu menjadi sebuah masalah dan sekaligus kunci hidayah. Saat itu, Ibunda Yusuf sakit parah, nyaris terserang stroke. Suara azan subuh yang keras dari speaker luar masjid kerap mengganggu tidurnya. Alun Joseph muda pun memberanikan diri menemui pengurus masjid. "Pak Kiai, ibu saya sakit. Bolehkah tolong dikecilkan suaranya 3 hari saja?" Respon pengurus masjid sungguh di luar dugaan. Bukan hanya dikabulkan, pengurus masjid itu bahkan berkata, "Alun, kamu minta 3 hari. Kami beri seminggu. Kami pakai speaker dalam saja." Mereka menunjukkan toleransi yang luar biasa tanpa ada debat sedikit pun. Tindakan tulus dan toleransi umat muslim inilah yang mengetuk hati Alun Joseph. Ia melihat Islam bukan hanya ritual, tapi juga agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, empati, dan toleransi terhadap sesama, bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Setelah peristiwa itu, rasa penasaran Alun Joseph terhadap Islam memuncak. Pada tahun 1981, ia membaca majalah tentang seseorang yang baru saja bersyahadat di Masjid Agung Al-Azhar. Tanpa ragu, ia pergi ke sana dan meminta bertemu ulama besar. Ia pun dipertemukan dengan sosok karismatik yang merupakan Ketua Umum MUI saat itu, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Alun Joseph berniat untuk belajar dulu selama 3 bulan sebelum bersyahadat. Namun, Buya Hamka menolak halus keinginannya dengan nasihat yang menohok hati. "Alun, kalau kamu pulang dalam keadaan niat masuk Islam, tapi belum bersyahadat, lalu di jalan kamu kecelakaan dan meninggal sebagai non-muslim, dosanya ditanggung Buya." Nasihat itu membakar semangat Alun Joseph. Saat itu juga ia menyatakan kesiapan. Di hadapan Buya Hamka, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah bersyahadat, Buya Hamka mengangkatnya sebagai anak ideologis dan memberinya nama Yusuf Hamka. Namun, sang ayah angkat memberinya satu tugas berat. "Tugasmu adalah membawa saudara-saudara Tionghoamu kembali ke agama leluhur mereka, yaitu Islam, dan mengharumkan nama Islam dengan caramu." Yusuf Hamka yang merasa tidak pandai mengaji, akhirnya memilih jalannya sendiri untuk mengharumkan Islam dengan akhlak dan sedekah. Ia terkenal gemar membagikan nasi kuning gratis dan bersita-sita membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Kini, sang Babah Alun adalah ikon toleransi dan kedermawanan, membuktikan bahwa Islam dapat dipeluk oleh siapa saja, dari latar belakang apapun, dan dengan kekayaan yang dimiliki, ia justru menjadikannya jalan ke surga. Kisah Yusuf Hamka mengajarkan kita bahwa hidayah tidak harus datang dari mukjizat besar, tapi bisa dari hal sepele, seperti speaker masjid dan ketulusan hati. Integritas dan toleransilah yang membuka pintu iman. Jika Anda terinspirasi dengan kisah luar biasa ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini. Karena mengharumkan nama Islam bisa dilakukan dengan cara kita masing-masing.